Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk mengenai materi akan kenali usahamu, atau mungkin ini materi kedua ya, untuk modul manajemen kewirausahaan kita. Baik, ya, mengenai kenali usahamu berarti sebenarnya kita bicara mengenai diri sendiri atau mungkin si usaha kita. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kita akan bahas mengenai siapa sih konsumen kita. Kita harus mengetahui akan hal ini. Dalam artian, itu adalah target market kita. Sehingga kita dapat membidik target market kita itu dengan strategi pemasaran yang tepat. Agar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ini efektif. Sehingga istilahnya lebih tepatlah kena sasaran. Gitu. Setelah itu kita dapat melakukan, nah ini kita harus mampu mengidentifikasi sebenarnya apa saja sih keunggulan dari atau mungkin pembeda dari produk dan jasa kita dengan pesaing. Sehingga ini akan menjadikan sumber keunggulan bersaing dari produk jasa kita. Kalau kita sudah berbeda, berarti ini bisa memberikan nilai tambah yang lain dari produk sekian produk yang sama. Kalau ternyata kita berbeda, ada satu aspek yang berbeda, nah ini bisa dikatakan kita mampu unggul daripada pesaing kita. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai siapa konsumen kita. Kalau kita bicara konsumen, sebenarnya konsumen ini siapa? Kalau kita bicara yang namanya produk dan jasa, berarti kita bicara yang namanya konsumen akhir kita. Berarti di luar dari si perusahaan atau mungkin di luar dari ya kita sendiri, yaitu si eksternal. Caranya seperti apa? Kita punya yang namanya segmentasi, targeting, positioning, model. Yang pertama, kita bicara yang namanya segmentasi. Apa itu segmentasi? Kalau kita bicara segmentasi, berarti kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen potensial, di mana setiap kelompok tersebut punya karakter yang sama, sehingga punya perilaku pembelian yang sama. Tujuannya ini untuk apa segmentasi? Ya kita ingin menemukan atau mungkin menganalisis pasar, sehingga kita menemukan ceruk pasar mana yang dapat kita tuju, yaitu dapat kita bidik. Sehingga setelah kita mengetahui itu, kita dapat dengan mudah kita dapat dengan mudah mengembangkan yang namanya strategi market yang tepat, sehingga kita dapat ya meminimalisir gap antara keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut. Jadi kan kita sudah tahu nih, kita sudah membatasi, kita mau membidiknya kemana. Nah, kalau kita sudah tahu bidikan kita kemana, ya minimal kita tahu yang diinginkan oleh si konsumen kita itu apa. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya segmentasi. Dengan tujuan apa? Ya berarti semuanya lebih efektif. Baik itu marketing, kemudian atau mungkin sumber daya, ini lebih efektif. Oke. Nah, untuk melakukan segmentasi, kita bisa memberikan karakteristik berdasarkan apa saja. Yang pertama, kita bisa mengelompokkan berdasarkan demografis. Kalau misalnya kita bicara demografis, berarti kita mengkarakterisikan kelompok konsumen kita bisa berdasarkan usianya. Misalkan kalau usia ini ya ada usia produktif, kemudian ya di atas itu, atau mungkin di bawah dari usia produktif. Nah, itu kita bisa menggunakan hal ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya gender. Misalkan untuk konsumen laki-laki, atau mungkin untuk konsumen perempuan. Nah, kita bisa menggunakan ini, teman-teman. Atau mungkin kalian sudah mendengar produk ya, ada produk yang untuk laki-laki, ada produk untuk perempuan, atau mungkin bahkan produk ini untuk unisex. Seperti itu. Selain dari ini, kita pun dapat menggunakan perbedaan karakteristik dari yang namanya pendapatan, gitu ya. Kemudian dari ya kelas pendapatan dari artian misalkan untuk pendapatan kelas menengah, gitu ya. Atau mungkin kan suka ngeliat yang namanya di survei-survei itu ada range pendapatan. Nah, intinya kita ingin melihat segmentasi pasar berdasarkan pendapatan tersebut. Kemudian jumlah anggota keluarga, ras, tingkat pendidikan, bahkan yang namanya pekerjaan. Gitu. Oke, yang kedua. Kalau yang kedua kita bicara psikografis. Kalau psikografis berarti kita bicara khususnya dengan psikologi lah. Gitu ya. Nah, ini ada yang namanya gaya hidup, mungkin kepribadian, atau mungkin kita sebut sebagai kelas sosial. Misalkan untuk konsumen Indonesia, misalkan ya, di konsumen Indonesia ini punya konsumen kelas menengah, gitu ya. Atau mungkin ya high end-nya, atau mungkin low end-nya. Nah, ini kita bicara psikografis. Kita berusaha mengidentifikasi sebenarnya perilaku pembelian untuk kelas sosial middle class ini seperti apa. Kemudian untuk high end ini seperti apa. Gitu ya. Nah, kita melihat hal itu. Kemudian kita bicara geografis. Nah, geografis berarti kita bicara mengenai perbedaan negara, kota atau wilayah. Terkadang ada produk yang memang untuk negara yang lain atau mungkin negara di Asia, di Eropa kan terkadang berbeda. Silakan, itu kita bisa mendapatkan geografis. Yang keempat yaitu perilaku. Kalau kita bicara perilaku berarti tingkah perilaku. Biasanya cara konsumen menggunakan suatu barang itu seperti apa.
gitu ya. Nah, entah itu dari frekuensi pemakaian atau mungkin loyalitas brand. Seperti Indonesia, misalkan di Indonesia sendiri konsumennya kan rata-rata tidak jarang sekali orang yang mau beli produk itu. Misalkan seperti ini deh, kalau kita beli produk misalkan untuk deterjen, kalau di Indonesia kan lebih seneng belinya itu di keteng ya, nggak beli langsung aja misalkan untuk 1,5 kilo atau 1 kilo sekaligus banyak, enggak. Kalau kita kan lebih seneng di keteng, makanya kenapa di Indonesia produk itu lebih banyak produk yang untuk sasetan, ya karena perilaku konsumen di kita seperti itu gitu. Nah, inilah berdasarkan segmentasi atau mungkin kita bisa mengelompokkan konsumen kita berdasarkan 4 aspek tersebut. Silakan kalian bisa menentukan memilih yang mana. Gitu. Oke, selanjutnya, nah kalau kita sudah menentukan segmentasi pasar kita atau siapa konsumen kita, gitu ya, baru kita akan menentukan nih. Kita bisa kan mengambil contoh untuk yang namanya demografis, usia. Karakteristik usianya berapa saja. Gitu ya, misalkan ternyata kita lebih milih untuk usia remaja. Nah, itulah kita disebut sebagai target. Sehingga targeting ini merupakan tindakan menilai keterkaitan dan minat dari beragam segmentasi pasar. Nih, kita sudah pilih karakteristiknya, kemudian kita identifikasi dari setiap segmen itu ada berbagai macam yang berbeda. Kemudian kita pilih pasar mana yang akan kita jadikan target. Nah, target pasar ini dipahami sebagai kelompok yang ternyata dipilih gitu ya, dipilih oleh perusahaan dan mereka akan dijadikan sebagai calon pelanggan. Gitu. Kalau kita sudah menemukan calon pelanggan, nah nanti kita dapat menentukan positioning perusahaan kita dalam artian pengembangan marketing mix seperti apa yang harus kita lakukan terkait produknya, harganya, mungkin tempatnya, atau mungkin promosinya. Nah, ini kita akan menentukan semua demikian berdasarkan target yang kita pilih. Gitu. Oke? Selanjutnya, kita pun akan melakukan positioning. Baik, teman-teman, kalau kita bicara positioning, pada dasarnya kan kita ingin merancang ya, pada dasarnya kita ingin menentukan sebenarnya perusahaan kita ini diposisikan dalam persepsi konsumen ini sebagai apa, atau mungkin posisinya di mana. Entah itu sebagai leader dalam market, atau mungkin sebagai follower. Nah, kalau kita bicara ini, berarti konsepnya kita sudah punya pasar. Kita sudah jualan dulu. Gitu. Karena untuk menentukan market positioning, kita akan menentukan juga, mendevelop, mengembangkan strategi market apa yang tepat. Gitu. Oke, nah oleh karena ini positioning ini disebut sebagai tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang dapat diingat oleh konsumen terhadap produk kita. Gitu, oke? Sehingga kalau target di sini berarti kita mendevelop nih dari segmen target yang sudah ada dengan serangkaian tadi marketing mix baik dari produk, place, promotion, price, sehingga kita dapat menentukan positioning kita di mana, market positioning kita di mana. Sehingga ya itulah istilahnya produk marketing mix itu yang harus yang ada di benak konsumen itu adalah hasil dari apa yang perusahaan telah lakukan gitu. Nah, kalau teman-teman yang ingin untuk startup, kita tidak perlu memusingkan dengan yang namanya positioning. It's okay, no problem, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu segmentasi pasar kita apa, yang kita ambil, kemudian kita dapat menentukan target market kita apa. Karena itu kalau bidikannya tepat, ya minimalisir saya bilang tadi, kita dapat meminimalisir yang namanya gap. Gap apa ya? Kalau kita tahu misalkan target usia remaja, kita tinggal cari informasi mengenai keinginan remaja apa, kemudian kebutuhan dari remaja itu apa. Sehingga semuanya lebih efektif dan efisien dengan sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Oke, nah STP model ini bisa saya rangkum teman-teman ya untuk apa sih informasi apa yang harus kita dapatkan gitu ya dari proses segmentasi ini. Kalau kita bicara segmentasi, sebenarnya kalau sebelum segmentasi kita pun harus menggali ide ya. Dari ide pun kita sudah tahu yang namanya market research atau mungkin analisis pasar, baik internal atau mungkin eksternal. Kalau internal ya apa yang kita punya, kemudian kalau eksternal ya kita bisa yang namanya lihat konsumen, kemudian pesaing kita harus tahu siapa pesaing kita, kemudian supplier kita siapa, atau mungkin ada yang namanya produk substitute yang dapat menggantikan produk kita. Nah, di sini kalau kita bicara ada yang namanya berbagai macam step ya. Yang pertama kita bicara segmentasi. Kalau kita bicara segmentasi, sebenarnya kelanjutan dari yang pertama tadi, kita analisis pasar, kita identifikasi apa sih konsumen kita, karena kita sudah menentukan nih tadi, berdasarkan segmentasi apa, apakah demografis, psikografis, geografis, atau mungkin perilaku. Nah, kalau kita sudah menempatkan ini, kita bisa identifikasi need and wants-nya mereka. Gitu.
Kemudian yang paling penting itu customer experience requirement. Berarti kita tahu requirement atau mungkin dimensi apa sih gitu ya dari produk yang memang mereka prioritaskan gitu. Selanjutnya kita bicara yang namanya demand analysis gitu, analisis permintaan berdasarkan apa? Berdasarkan target marketing atau mungkin target konsumen yang telah kita tentukan tadi. Nih kita misalkan tahu nih berdasarkan demografis ngambil usia, target kita usia remaja tadi. Kemudian kita lihat nih bagaimana sih perilaku atau mungkin dari posisi si usia remaja ini dalam memproduksi atau mungkin membeli barang apa yang banyak yang mereka beli, kemudian seperti apa barang yang senang mereka beli itu, apa yang mereka mengedepankan aspek apa. Nah, kita bicara target market. Selanjutnya baru kita melihat yang namanya competitor analysis. Dalam artian ini kita mengetahui nih sebenarnya posisi dari perusahaan itu sejauh mana sih, apakah sudah cukup gitu ya, sudah cukup tepat apa yang diharapkan oleh perusahaan terkait marketing mix yang telah dilakukan, dan itu sampai nggak sih sama si konsumen gitu, sampai nggak sih sama dengan di konsumen. Kalau ternyata sampai, berarti dikatakan sudah tepat. Selanjutnya baru kita melakukan ini perencanaan, kita develop lagi, pengembangan lagi, research lagi, evaluasi lagi gitu ya tentang pengembangan strategi yang telah kita pakai, apakah ternyata efektif atau enggak. Kalau ternyata enggak efektif berarti kita diulangi lagi, dibuat lagi, direstruktur kembali sehingga akhirnya fit antara apa yang inginkan konsumen dengan apa yang bisa kita berikan gitu. Nah, teman-teman, dalam menentukan STP ini atau segmentasi sebenarnya harus ada yang kalian pertimbangkan. Yang pertama kita bicara mengenai ukuran pasar. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya kita mau main di pasar besar atau pasar yang lebih kecil. Kalau pasar yang besar berarti kan pemainnya banyak. Gitu. Kita mampu tidak bersaing dengan pemain yang sudah banyak. Kalau pemain yang sudah banyak berarti kan marketnya sudah terbentuk. Mereka punya market share yang sudah besar. Ya otomatis secara profit pun sudah tinggi sehingga mereka pun punya modal yang besar. Kalau kita tentukan begitu. Tidak masalah sih kalau ternyata kita menginginkan yang namanya ukuran pasar lebih kecil. It's okay, no problem. Saya katakan lagi, tidak masalah. Tapi ternyata kalau yang namanya ukuran pasar lebih segmented, lebih kecil gitu ya, berarti ya peluang untuk berkembangnya pun agak sedikit terhambat. Karena memang ya pemainnya pun tidak cukup banyak, konsumennya pun tidak cukup besar gitu ya. Tidak cukup besar, dan sehingga setiap konsumen itu rata-rata akan cenderung lebih kalau untuk yang segmen itu lebih cenderung loyal gitu. Oke, jadi untuk masuknya pun agak sedikit sulit gitu. Oleh karena itu ada yang bilang kalau kamu yang termasuk startup mau masuk ke pasar jangan main di niche market dulu gitu, jangan main di ukuran pasar yang ceruknya kecil, tapi kita belajar dulu dari pasar yang ukurannya besar gitu. Udah banyak pesaingnya, udah banyak konsumennya, walaupun banyak sekali pesaing nggak masalah, tapi dengan begitu kita meyakinkan bahwa ternyata pasar ini bisa berkembang loh gitu. Kemudian sama kita bicara pertumbuhan pasar, kita bicara proyeksi ke depan, misalkan apakah pasar di sini akan terus tumbuh, akan berkembang dalam artian akan banyak peminatnya atau tidak. Selanjutnya tingkat kompetisi, nah pun kita harus pertimbangkan mengenai banyak tidaknya si kompetitor dalam industri tersebut gitu ya. Kita harus tahu keunggulan dari kompetitor kita, kemampuan dari kompetitor kita. Karena kita bisa mengukur sebenarnya mereka ini sudah bisa apa gitu ya. Nanti mereka prosesnya sudah sampai mana, stepnya sudah sampai mana. Apakah kita bisa mengikuti mereka atau mungkin kita bisa mengunggul mereka atau ternyata gapnya terlalu jauh. Gitu ya, kita harus perhatikan juga. Kemudian, ini pemain pesaingnya banyak atau enggak? Kalau pesaingnya banyak kan berarti tingkat kompetisinya cenderung tinggi. Berarti kita siap-siap lah, istilahnya dalam satu kue yang sama kita harus bisa berbagi kue tersebut dengan pesaing yang banyak. Silakan, ini harus dipertimbangkan juga. Kemudian yang jelas pasti apakah ini industri yang masih menguntungkan atau tidak. Kita harus realistis ya untuk penentuan si segmentasi tersebut. Gitu. Makanya sekarang rata-rata penentuan yang namanya segmentasi kebanyakan berdasarkan yang namanya usia. Karena kita tahu, misalkan seperti ini. Sekarang kan yang kita katakan di Indonesia saja jumlah generasi milenialnya itu cukup banyak. Gitu ya, bahkan tahun 2020 diproyeksi menjadi atau mungkin bonus demografi. Berarti range usia produktif anak muda kita itu pasti banyak. Oleh karena itu, pasar yang mengarah kepada segmentasi usia khususnya usia anak muda misalkan seperti itu berarti masih akan sangat berkembang. Nah, itulah contoh kenapa sih kita harus menentukan segmentasi tersebut. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya pun saya akan memberikan step yang kedua. Selain dari kita tahu konsumen kita siapa, kita pun harus tahu menentukan cara atau mungkin mendapatkan keunggulan bersaing.
Oke, yang pertama kita bicara biaya produksi murah. Berarti kan, ya saya katakan tadi, kalau kita ingin main di yang namanya mass market, kita bisa menggunakan biaya produksi murah. Kenapa? Karena kan kita bisa memproduksi barang yang banyak. Gitu ya, barang yang banyak sekaligus, sehingga kalau kita beli bahan baku pasti lebih murah, karena kan kita bisa beli dalam jumlah yang sangat banyak. Bahan baku lebih murah, ya berarti kita dapat menekan biaya produksi, sehingga ya harga produk kita pun akan jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Sama seperti produk Cina deh teman-teman. Kenapa bisa lebih murah? Ya karena selain dari kualitas bahan ya, mereka pun selalu memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga dikatakan unggul dalam hal biaya, lebih efisien. Atau mungkin seperti AirAsia. Gitu ya, dulu kita tahu AirAsia itu biayanya itu murah katanya, untuk beli tiket pesawat itu biaya murah. Sebenarnya kenapa sih kok bisa murah? Ya karena mereka mempangkas yang namanya ya aspek-aspek pendukung lah, misalkan tidak ada yang namanya makan di pesawat. Kalau makan ya harus beli. Terus apalagi ya? Secara kenyamanan mungkin akan berbeda dengan yang lain. Jadi mereka memangkas semua biaya tersebut, makanya biaya produksinya lebih murah. Kalian pun bisa melakukan hal itu, misalkan menemukan supplier dengan harga yang lebih murah, atau membeli bahan baku dengan jumlah banyak, atau mungkin grosiran, sehingga akan mendapatkan harga yang lebih murah. Intinya, bagaimana caranya menekan biaya produksi, tapi tetap ya berkualitas tadi. Jangan sampai istilahnya kita memberikan produk berkualitas, tapi menurunkan yang namanya kualitas dari bahan baku kita. Gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara sesuatu hal yang berbeda. Ya, kalau kita bicara satu hal yang berbeda, mungkin seperti inilah tempatnya. Misalkan contohnya deh, dalam berbagai macam atau kita dalam suatu industri yang sama. Misalkan kita contoh punya warung kopi. Warung kopi antara 1, 2 itu bedanya apa? Walaupun kita punya istilahnya jualan kopi, tapi kita harus tahu yang membedakan kopi kita dengan tempat lain itu apa? Apakah dari segi rasanya gitu ya? Apakah dari fiturnya, fasilitasnya? Silakan. Nah, ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan keinginan kesesuaian target market kita. Gitu. Mungkin kalau angkatan baby boomers, kalau yang namanya ke warung kopi kayaknya udah jarang ya. Yang paling banyak itu ya angkatan milenial gitu. Mereka senang banget ngopi di mana? Di kafe. Bahkan di tempat kafenya pun harus dibuat senyaman mungkin biar mereka betah. Karena mereka bilangnya, ya dengan seperti ini saya bisa mendapatkan experience gitu, nggak cuma beli kopi aja. Karena kan anak sekarang atau milenial pinginnya seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai berbeda. Mungkin seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Kalau kita bicara ini, yang pertama kita bicara yang namanya kopi. Kopi biasa deh kayak gini. Gitu ya, di gerobak atau mungkin di warung kopi yang sederhana. Minum kopinya pun ya gelasnya juga gitu-gitu aja, gelas bening, tidak seperti di kafe kopi lainnya gitu ya. Nah, di sebelah kanannya kita punya jenis kafe untuk kopi gitu ya. Ternyata tempatnya itu sangat nyaman, kemudian ada free wifi, kemudian nggak cuma kopi aja, tapi kopinya juga ada berbagai macam rasa, bahkan warna, bahkan jenisnya pun ya berbagai macam lah. Sehingga kalau kita datang ke sini, kita tidak hanya membeli kopi, tapi kita bisa membeli experience-nya. Dan terkadang harga kopi, segelas kopi di warung kopi biasa dengan di warung kopi contoh dia misalkan Starbucks gitu ya, itu akan jauh lebih mahal kan di Starbucks ya, karena biaya yang mereka keluarkan itu bukan hanya untuk produk, fungsi produknya saja, tapi kita menawarkan tadi hal yang berbeda tadi, yaitu experience-nya gitu. Sama seperti ini teman-teman, yang namanya warung Indomie. Kalau warung Indomie kan jelas saya jual Indomie, makan Indomie, telur kornet, misalkan seperti itu. Ya sudah, di mangkok ayam jago kita makan gitu ya. Tempatnya seperti itu juga. Nah, sekarang ternyata berubah teman-teman. Misalnya Indomie naik kelas nih katanya. Ada yang namanya warung abnormal gitu. Warung abnormal ini nggak cuma bisa makan Indomie doang, tapi kita bisa sambil internetan sambil makan Indomie. Dan Indomie pun sama ya, Indomie goreng, kornet, telur. Sama saja, tapi apa sih yang bisa ditawarkan oleh abnormal sehingga dikatakan naik kelas? Karena mereka berbeda misalkan dari segi fasilitasnya, kemudian tempat makannya, rasa mungkin sama, atau mungkin menambahkan variasi yang lain, ada free wifi, bahkan 24 jam. Gitu ya, dan ada di mana-mana, dan atau mungkin mereka menyediakan yang namanya co-working space, atau mungkin ada yang namanya apa ya, seperti mainan kecil lah, games kecil yang bisa mereka mainkan di tempat di situ gitu, sambil minum kopi atau mungkin bahkan sampai yang namanya makan Indomie gitu. Nah, ini dikatakan sebagai pembeda. Jadi kita harus tahu apa sih yang membuat produk kita beda di antara produk-produk yang sama. Itu dikatakan sebagai sumber keunggulan bersaing. Silahkan kalian tentukan dari dua aspek tersebut, kalian mau mengambil yang mana. Biasanya kalau startup, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan perbedaannya itu di segi apa.
gitu. Oke? Baik teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai STP atau mungkin segmentasi, targeting, positioning, serta keunggulan bersaing di mana untuk menjawab pertanyaan kenali mengenai usahamu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.